Teman-teman, kali ini Eya akan menceritakan sebuah dongeng yang sudah sangat lama yang diambil dari buku elektronik Bahasa Indonesia Jilid 4A Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 1975 dengan judul Nenek Tua dan Ikan Gabus. Penasaran kan teman-teman? Nah, beginilah ceritanya. Dahulu kala di sebuah pedalaman hiduplah seorang nenek tua yang sangat miskin. Ia hanya mempunyai pakaian yang melekat di badannya. Itu pun teman-teman sudah cukup hampir. Pekerjaan nenek sehari-hari adalah sebagai pencari kayu bakar di hutan untuk dijual atau ditukarkan dengan makanan. Suatu ketika tibalah musim kemarau. Di hutan tempat sang nenek mencari kayu bakar, banyak sungai kering karena kekurangan air. Nenek tua pun pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Sesampainya di hutan teman-teman, ia melihat banyak sekali ikan-ikan gabus di tempat yang kekeringan. Mereka sedang bergelepar-gelepar. Nenek tua itu sangat bahagia. Mungkin ini rezekiku. Aku akan merasakan lezatnya daging ikan gabus. Oh iya, sebagiannya akan aku goreng dan sebagiannya lagi akan aku jual di kota. Lalu ia berjongkok sambil menyaksikan ikan-ikan gabus tersebut. Namun teman-teman, lama-kelamaan ia mengubah niatnya. Ia merasa iba. Akhirnya teman-teman, nenek tua pun mengurungkan niatnya untuk mengambil ikan-ikan gabus tersebut. Pun hanya dia sambil menyaksikan ikan-ikan gabus yang tidak berdaya itu. Teman-teman, nenek tua itu begitu terkejut. Tiba-tiba ia mendengar ada seekor ikan gabus yang paling besar, bisa bicara layaknya manusia, teman-teman. Ya Allah, berilah hamba hujan. Ya Allah, berilah hamba hujan. Tak berapa lama, turunlah hujan yang sangat lebat. Nenek tua pun berteduh di bawah pohon. Sementara itu teman-teman, hujan semakin banyak dan memenuhi kembali kolam yang sebelumnya kering. Ikan-ikan gabus pun berenang-renang dengan girangnya. Pulanglah nenek ke rumahnya. Sepanjang perjalanan, ia memikirkan tingkah laku ikan gabus yang besar tadi. Capek juga ya cari kayu bakar di hutan sendirian. Oh iya, kalau aku minta uang pada Allah seperti ikan gabus tadi minta hujan, mungkin Allah akan memberiku. Pikir nenek sepanjang perjalanan. Sesampainya di rumah teman-teman, ia terus memohon diberikan uang oleh Allah. Ia duduk bersimpuh sambil menengadahkan tangannya. Ya Allah,
terus memohon diberikan uang oleh Allah. Ia sangat percaya bahwa Allah itu ada. Ia terus memohon hingga larut malam. Ternyata teman-teman, apa yang dilakukan oleh nenek tua itu didengar oleh seorang tetangganya yang kaya raya. Ia sangat marah sebab permohonan nenek tua mengganggu tidurnya. Siapa sih yang ribut-ribut tengah malam? Ternyata si tua bangka. Tunggu kamu ya. Hai nenek tua bangka, jangan mengganggu orang tidur. Allah tidak bakal memberimu uang. Mending kamu pergi ke hutan dan mencari kayu bakar. Itulah rezekimu. Aja sih, ujar si kaya raya dengan cerianya teman-teman. Namun teman-teman, nenek tua tidak menggubris kemarahan si kaya raya. Ia terus memohon kepada Allah sambil menengadahkan tangan. Dengan penuh kesal teman-teman, si kaya raya mengambil pecahan genting dan kaca dan ia masukkan ke dalam sebuah karung. Ia pun naik ke atas rumah nenek tua dan menjatuhkan karung tersebut tepat mengenai tubuhnya. Hai nenek tua bangka, ini uang yang kau minta. Ia pun turun untuk mengintip apa yang akan terjadi. Ternyata teman-teman, nenek tua itu pingsan tertimpa karung pecah gunting dan kaca tersebut. Tak berapa lama kemudian, ia pun sadar dari pingsannya. Ia segera memeluk karung tersebut. Betapa terkejutnya ia teman-teman. Ternyata karung itu berisi uang, emas dan juga perak yang sangat banyak. Nenek tua itu sangat bahagia. Seketika teman-teman, ia menjadi kaya. Bahkan kekayaannya melebihi kekayaan tetangganya itu. Tetangganya pun iri hati teman-teman. Ia menyuruh pelayannya agar tengah malam nanti menjatuhkan 2 buah karung bersih pecah genting dan kaca tepat mengenai tubuhnya. Malam pun tiba. Si kaya raya memohon kepada Allah dengan menirukan apa yang pernah dilakukan oleh nenek tua. Kalau bukan karena harta, gak bakalan aku sembahyang. Ya Allah, berilah hamba uang. Ya Allah, berilah hamba uang. Dengan segera teman-teman, pelayannya pun menjatuhkan 2 buah karung tersebut tepat mengenai tubuhnya. Si kaya raya pun pingsan teman-teman. Tak berapa lama kemudian, ia pun sadar dari pingsannya. Ia segera memeluk kedua karung tersebut dengan tangannya yang terluka dan patah. Betapa terkejutnya ia teman-teman. Ternyata karung itu tidak berisi uang, emas dan juga perak yang sangat banyak. Ia sangat kecewa melihat kenyataan itu. Kasih hatinya. Kini teman-teman, harta bendanya habis dijual untuk makan dan berobat. Untungnya teman-teman, masih ada orang yang mau membantunya. Ayo, teman-teman tahu tidak siapa yang masih mau membantu si kaya raya yang serakah itu? Tahu. Siapa? Ayo. Nenek tua. Benar, yang masih mau membantunya adalah nenek tua yang sudah menjadi kaya.
boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tata Tere menangis cengeng. Hilang motornya juga rodanya. Cerita ini hanya sekedar dongeng, tapi ingat pesan moralnya. Setelah menangis